Faya ayyuhal hadiru ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Zat yang selalu memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Sampai hari ini langkah kaki kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan ini khotib berwasiat khususnya kepada pribadi dan umumnya untuk kita semua. Maka marilah kita jadikan momen Jumat setiap minggu ini, kita jadikan untuk sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai unta yang namanya Adba. Unta Rasulullah bernama Adba. Unta Rasulullah ini itu dikisahkan pada zaman Rasul itu tidak pernah kalah ketika lomba dengan unta-untanya para sahabat. Bahkan unta Rasulullah ini begitu sangat populer di kalangan para sahabat, sampai mereka mengatakan, jangan coba-coba untuk berlomba dengan untanya Rasulullah karena engkau pasti akan kalah. Begitu saking populernya Adba, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Namun suatu hari ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang menghadap kepada Rasulullah untuk menantang balapan unta, yaitu unta Adba, untanya Rasulullah yang sudah terkenal kehebatannya. Arab Badui ini dengan polosnya menantang unta yang sudah terkenal pada saat itu di masyarakat. Namun apa yang terjadi? Pada saat itu ternyata unta yang begitu sangat populer, untanya Rasulullah itu kalah. Untanya Rasulullah Adba ini kalah oleh untanya seorang Arab Badui. Maka seketika para sahabat ini menjadi heran, sekaligus mungkin di sisi lain pun juga bersedih, karena khawatir unta yang sudah kredibilitasnya, yang sudah popularitasnya sudah terkenal, bahkan unta ini adalah milik orang yang begitu sangat dicintai oleh para sahabat, yaitu untanya Rasulullah itu kalah. Para sahabat ini takut jikalau Rasulullah ini akan kecewa. Para sahabat tidak mau melihat wajah muram atau wajah sedihnya Rasulullah. Tetapi di sisi lain, Rasulullah pun ternyata melihat kekhawatiran, kesedihan raut wajah para sahabat yang mungkin akan bersedih ketika Rasulullah ini unta yang begitu sangat hebatnya kalah. Maka dalam momen ini Rasulullah mengajarkan filosofi kehidupan yang begitu sangat dalam kepada para sahabat dan tentunya untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqun 'alallah ala yartafi'a syai'un minad dunya ila wada'ah." Hadis riwayat Bukhari nomor 2872. Kata Rasulullah, maka sudah bagian dari sunatullahnya bahwa sesuatu yang pernah di atas, sesuatu yang pernah berjaya, sesuatu yang pernah mengalami masa-masa fase kehebatannya, maka di kemudian hari ia akan tumbang jua. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang pernah di atas, maka sunatullahnya kelak di kemudian hari akan tumbang jua, akan tergantikan oleh yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu sangat mendalam
pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, filosofi hidup yang begitu dalam, mengajarkan kepada kita. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dan tentunya kepada kita umatnya tentang siklus kehidupan dunia. Siklus kehidupan dunia itu datang dan pergi, tak ada yang abadi. Sifat dunia itu tidak ada sifat keabadian, tidak ada yang kekal di dunia. Semua akan terganti, semua akan hilang, semua akan sirna. Maka hadirin rahimakumullah, kita yang hari ini diberikan fisik yang sehat, diberikan fisik yang kuat, maka jangan sombong, karena kelak kita akan memasuki fase lemahnya fisik kita. Maka kita yang saat ini diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan status dunia yang hebat, maka jangan bangga, jangan jumawa, karena kelak di kemudian hari kita akan tergantikan. Kita akan digantikan oleh orang-orang yang lain. Orang yang baik saja akan digantikan, apalagi orang yang buruk akan digantikan pula. Kekayaan, kekuasaan, status sosial, pendidikan dan pekerjaan sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya akan diambil kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.